Gimana kabar kesehatan mentalmu hari ini? Itu pertanyaan yang cukup jarang sebenarnya kita tanyain ke masing-masing diri kita sendiri. Jangan sampai kamu ngerasa sehat karena fisiknya nggak kenapa-napa, tapi sebenarnya isi kepala kamu yang sakit. Lagi penuh sama banyak banget masalah. Entah mungkin karena perasaan cemas yang kamu nggak tahu juga sebabnya. Perasaan bingung mungkin terkait jati diri dan tujuan hidup kamu, atau justru hubungan kamu yang sedang memburuk sama keluarga atau pasangan. Dan masalah-masalah itu nggak kelihatan sebenarnya secara kasat mata, tapi bikin kamu ngerasa nggak nyaman juga. Dan jadinya apa ujungnya? Nggak produktif. Coba bayangin tulang kaki kamu retak. Di luar kelihatannya kaki kamu baik-baik aja. Kalau misalnya secara kasat mata, kaki kamu bentuknya masih kayak kaki. Padahal sakitnya itu nggak nahan dan berpengaruh banget ke kehidupan sehari-hari kamu. Berdiri aja sakit banget, kadang-kadang tiduran aja sakit banget. Apalagi jalan, berenang, lari, dan lain-lain. Itulah hal yang sedang kamu rasain sekarang. Dan keretakan ini bisa muncul dari banyak sumber. Bisa masalah interpersonal, kecemasan, karir, sekolah, dan lain-lainnya. Dan hal-hal ini akhirnya berdampak pada kehidupan sehari-hari kamu in general. Masalahnya di karir, tapi hubungan interpersonal kamu sama orang lain bisa jadi masalah. Masalahnya kecemasan, tapi karena kamu nggak bisa konsen di kantor, akhirnya karir kamu yang bermasalah. Dan kamu tahu, sebenarnya, makin masalah ini dibiarin, maka masalahnya makin gede. Dengan mengabaikan masalah tersebut pula, sebenarnya kamu tahu bahwa ini masalah nggak hilang. Kamu cuma menunda aja, dan habis itu, akhirnya masalah itu jadi merembet ke yang lain. Hasilnya kayak gimana? Makin ribet. Dan ketika kamu udah berniat untuk menyelesaikan itu, mungkin kamu udah berniat datang ke biro psikologi, atau mungkin ke rumah sakit swasta. Tapi ternyata biaya yang dibanderol itu cukup mahal. Belum lagi obat-obatan yang harus kamu beli kalau misalnya ada anjuran dari dokter. Bisa-bisa dompet kamu makin tipis, rugi bandar kalau misalnya nggak bener. Terus, apa dong kalau kayak gitu? Solusi yang praktis, terjangkau, tapi tetap berkualitas. Nah, coba kamu tonton video ini sampai habis. Aku akan bantu ngasih jawaban itu buat kamu. Oke, jadi apa nih jawaban dari pertanyaan yang tadi? Nah, solusinya adalah kamu bisa mencoba mentoring 1%. Apaan tuh mentoring 1%? Nah, mentoring sendiri adalah program konsultasi online maupun offline bersama mentor-mentor terlatih yang bakal siap sedia ngebantu kamu naklukin masalah hidup dalam berkehidupan sehari-hari. Program mentoringnya 1% udah beroperasi sejak Desember 2019. Sampai sekarang sudah lebih dari 10.000 orang pendaftar dari 15 negara di seluruh dunia. Tapi mungkin salah satu pertanyaan yang paling sering yang muncul adalah apa bedanya mentoring dengan konsultasi sama psikolog? Karena sekilas mirip kan, sama-sama konsultasi one-on-one. Dan masalah seperti apa sih yang bisa dibawa ke mentoring? Hal pertama yang perlu diketahui adalah soal penyedia jasa konselingnya. Kalau misalnya konseling dengan psikolog, of course, yang akan ngasih konseling adalah seorang psikolog profesional. Kalau mentoring, penyedia jasa konselingnya itu disebut sebagai seorang mentor. Apa bedanya? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, psikolog. Seseorang bisa dikatakan psikolog kalau misalnya dia udah lulus pendidikan sarjana psikologi dan pendidikan magister profesi psikolog. Psikolog harus punya SIPP atau surat izin praktek psikologi dan SSP, surat sebutan psikolog. Dari mana? Dari Asosiasi Profesi Psikolog Indonesia. Kalau sekarang HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Perhatiin nih, lulusan S1 psikologi itu belum bisa disebut sebagai psikolog. Begitu juga kalau misalnya udah S2 tapi S2-nya bukan magister profesi psikolog. Misalnya S2 psikologi sains. Bukan, itu bukan psikolog. S3 juga. Pokoknya kalau misalnya nggak didampingi dengan S2 profesi psikolog, itu belum psikolog. Oke, itu psikolog. Udah nggak kehitung berapa kali gue nyeramahin orang soal ini. Kedua, mentor. Mentor adalah sebutan buat orang yang bisa ngebantu kamu mencapai keadaan yang diinginkan. Biasanya mereka orientasinya itu lebih ke arah mencapai sesuatu ke masa depan. Mentor juga biasanya lebih direktif.
Dia bisa ngasih saran terkait kondisi yang kamu lagi alamin. Misalnya kamu pengen A, dia bisa ngasih saran yang paling cocok dengan melihat diri kamu, kehidupan kamu, dan dia akan mencocokkan saran dia supaya paling cocok sama kamu. Nah, yang perlu diperhatiin di sini bahwa mentor itu nggak harus psikolog. Mentor di 1% sendiri bukan seorang psikolog. Mentor dari 1% adalah orang-orang yang sudah dibekali ilmu dan pelatihan yang baik supaya bisa menyelesaikan masalah di bidang spesifik. Misalnya, mentor asmara. Ya berarti orang itu punya pengetahuan mumpuni di bidang asmara dan udah teruji bisa nyelesain masalah kliennya di bidang asmara, gitu. Nah, mentornya 1% sendiri itu sudah menjalani pelatihan sama psikolog dan sama certified coach. Sehingga saran-saran yang dikasih ke masalah kamu itu akan sesuai sama kamu dan bisa disampaikan secara baik. Nah, karena emang ada perbedaan yang cukup mendasar dari mentor dan psikolog, maka masalah yang bisa ditanganinya sendiri beda. Mentor itu nggak melayani kasus-kasus yang sifatnya klinis. Maksudnya gimana tuh klinis? Ya kalau misalnya kamu ada gejala mental illness yang cukup berat atau udah pernah didiagnosis oleh psikolog atau psikiater dan butuh terapi, kamu akan diarahkan untuk menggunakan layanan konseling bersama psikolog, bukan dengan mentor. Terus, yang jadi pertanyaannya jadinya adalah, masalah kayak gimana dong yang bisa dibawa ke mentoring? Nah, masalah yang bisa diselesaikan dengan mentoring, ini kamu bisa lihat listnya. Ada masalah-masalah yang kamu kira mungkin harus dikelarin sama psikolog, yang sebenarnya itu bisa dikelarin sama mentor juga. So, kalau misalnya kamu juga punya masalah-masalah kayak yang tadi dimunculin, sebenarnya bisa dibantu sama mentor 1%. Kamu sendiri, di mentoring 1% bisa memilih di antara 3 paket mentoring. Ada paket premium, paket super, dan paket super plus. Paket premium itu paling cocok buat kamu yang belum pernah konsultasi one-on-one sebelumnya. Kalau misalnya kamu ingin dapat penjelasan dan saran penyelesaian dari masalah kamu, paket ini paling cocok buat kamu. Kamu akan dapat tes tingkat stres dan konsultasi via chat atau telepon, tergantung pilihan kamu. Lamanya sekitar 30 menit. Nah, untuk paket super, ini cocok buat kamu yang pengen diskusi lebih lama dibandingin paket premium, tapi masih ragu buat ketemu face to face. Kamu akan dapat tes tingkat stres dan sesi konsultasi 2 kali lipat, selama 60 menit. Nah, yang terakhir, paket Super Plus ini paling cocok buat kamu yang pengen mengenal diri dan potensi, serta menggali akar masalah yang kamu miliki. Kalau misalnya di sini, kamu akan dapat 3 tes psikologi, tes tingkat stres, tes kepribadian, dan tes minat bakat. Kamu juga akan dapat sesi konsultasi dengan mentor selama 75 menit. Dan kalau misalnya di sini, ini bisa via tatap muka. Disclaimer tapi, tatap muka hanya berlaku bagi kamu yang tinggal di Jakarta Selatan. Sekarang sendiri sedang nggak berlaku dimanapun karena, physical distancing. Dan pastinya, setiap paket ini berbayar. Paket premium bisa kamu akses dengan harga 150.000, super dengan 250.000, dan super plus dengan 350.000 setiap sesinya. Cuman, khusus untuk pendaftaran di video ini, kamu akan dapat harga khusus. Premium 100.000, super 150.000, dan super plus 250.000. 1 kali pembayaran itu berlaku untuk 1 kali sesi. Ini banyak banget ditanyain. Apakah sebenarnya 1 sesi itu cukup untuk menyelesaikan masalahmu? 60 menit, 30 menit, 75 menit, itu cukup nggak sih? Nah, untuk kasus-kasus mentoring, iya. Kalau masalah kamu bukan masalah klinis, atau kamu cuman ada 1 masalah yang pengen dikelarin, ya 1 pertemuan itu cukup banget, bahkan bisa lebih sebenarnya. Kalau misalnya kamu ternyata mau atau butuh lebih dari 1 sesi, kamu bisa minta penawaran paket bundle. Kamu bayar sekali untuk 4 sesi, dapat 2 sesi 75 menit, 2 sesi 30 menit. Kamu cuma perlu bayar 125.000 per sesinya. Kamu bisa langsung chat aja ke kontak person kami untuk paket bundle. Dan kalau misalnya kamu mau daftar untuk 3 paket yang tadi udah aku sebutin, kamu cukup klik link yang ada di description box video ini. Atau kamu bisa juga mengakses di link.1%.net. Di link tersebut juga ada penjelasan terkait info setiap paket, termasuk harga masing-masing paketnya.
Termasuk kalau misalnya lagi ada diskon, ditampilin juga di situ. Nah, kalau misalnya sudah mendaftar dan melakukan pembayaran, kamu bisa menunggu admin 1% menghubungimu di jam kerja. Weekdays, jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Jika dalam 1 kali 24 jam belum dihubungi, maka kamu bisa menghubungi kami di bit.ly/kontak 1%. Oh iya, kamu juga bisa milih jadwal mentoring by the way. Admin akan menentukan jadwal berdasarkan ketersediaan waktu kamu dan ketersediaan waktu mentornya. Kamu juga bisa milih mentor berdasarkan spesialisasinya. Tapi di awal, kami akan merekomendasikan berdasarkan masalah yang kamu hadepin supaya cocok. Nah, terakhir, dengan mengikuti online mentoring, 1% berharap agar kamu dapat mengenali diri sendiri dengan lebih baik, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan punya mindset yang terus berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. Oke, segitu aja informasi dari aku. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lebih lanjut, kamu bisa komen di bawah, atau kamu bisa DM Instagram kita di 1% official. Gue Vicky dari 1%. See you in the next video.